Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helzi Aulia Rahmi, berasal dari SI3 dengan nomor BP 24101152610092. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang data. Baiklah, pertama-tama tentang pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi mentah yang belum diolah dan diorganisir. Selanjutnya, ringkasan, manfaat, dan fungsi data. Manfaat data membantu pengambilan keputusan yang akurat, meningkatkan efisiensi, menjadi dasar penelitian pengembangan, menyediakan informasi yang valid, membantu prediksi dan perencanaan masa depan. Lalu, fungsi data antara lain sebagai bahan analisis dan evaluasi, alat kontrol dan pengukuran kinerja, sumber informasi, dan dokumentasi, dasar perbandingan dan pengambilan keputusan. Berikutnya, jenis-jenis data dengan contoh. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Yang kedua, berdasarkan sumber. Yang ketiga, berdasarkan waktu pengambilan. Dan yang keempat, berdasarkan sifat. Berikut penjelasannya. Berdasarkan cara mendapatkannya, terbagi dua, di antaranya adalah: yang pertama, ada data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, atau survei. Contohnya adalah hasil wawancara dengan pelanggan mengenai kepuasan produk. Selanjutnya, ada data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber lain seperti laporan, jurnal, atau dokumen yang telah ada. Contohnya adalah data jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, ada berdasarkan sumber. Berikut penjelasannya. Di antara lainnya adalah data internal, data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui laba dan rugi. Yang ketiga, berdasarkan waktu pengambilan. Di sini terbagi atas dua, di antara lainnya ialah data cross-section. Data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu tanpa memperhatikan perubahan waktu. Contohnya ialah jumlah pelanggan toko pada bulan Maret di tahun 2025. Kedua, data time series. Data yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu untuk melihat tren atau perkembangan. Contohnya ialah data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2025. Yang terakhir, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat terbagi dua, antara lain adalah data kualitatif, data yang berbentuk deskripsi atau kategori tanpa nilai numerik. Contohnya adalah warna favorit pelanggan dalam pemilihan warna seperti merah, biru, hijau, ataupun yang lain. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur. Contohnya ialah jumlah siswa di sebuah sekolah, misalnya 500 siswa. Sekian dari presentasi saya tentang data. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.